Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-mufassir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Tilkar rusulu, adapun yang demikian itu para rasul, ay jama'atur rusuli, yakni adapun jamaah rasul-rasul itu, faddalna ba'dahum ala ba'din, yaitu telah mengunggulkan oleh kami akan sebagian mereka, ala ba'din di atas sebagian yang lain, fi maratibil kamal, unggul pada martabat kesempurnaan, bi an khassasnahu biman qabatin laysat li ghairihi, dengan bahwa mengistimewakan oleh kami akan sebagiannya, biman qabatin dengan satu keistimewaan, laysat li ghairihi yang tidak ada oleh keistimewaan itu bagi selainnya. Minhum man kallamallahu, di antara rasul itu ada orang yang mengajak bicara langsung oleh Allah, bila wasitatin, dengan tanpa perantara. Wa huwa Musa, yaitu orangnya Nabi Musa, haitsu kallamahu lailatal hayrati, sekira-kira mengajak bicara langsung oleh Allah akan Nabi Musa pada malam kebingungan. Wahia tahayyuruhu fi ma'rifati tariqihi min masirihi min Madyana ila Misra, yaitu kebingungannya Nabi Musa pada mengetahui jalannya Nabi Musa dari perjalanannya Nabi Musa dari negeri Madian ke negeri Mesir. Wa fituri, dan di gunung Tur. Wa Muhammadun, dan yaitu Nabi Muhammad, haitsu kallamahu lailatal mi'raj, sekira-kira mengajak bicara langsung oleh Allah akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Wa rafa'a ba'dahum darajatin, dan meninggikan oleh Allah akan sebagian rasul itu akan berderajat-derajat lagi. Ai fadaila, yani akan beberapa fadilah. Wa huwa Ibrahimu, yaitu sebagian rasul yang ditinggikan derajatnya yaitu Nabi Ibrahim, li'annahu ta'ala ittakhadhahu khalilan, karena bahwa Allah Ta'ala itu menjadikan oleh Allah akan Ibrahim akan kekasih. Walam yu'ti ahadan mislahu hadhil fadila, dan tidak memberikan oleh Allah akan seseorang seperti Nabi Ibrahim akan ini fadilah. Wa Idrisu, dan juga yang ditinggikan yaitu Nabi Idris, fa innahu rafa'ahu makanan aliyah,
maka sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu meninggikan oleh Allah Ta'ala kan Nabi Idris pada tempat yang luhur. Wa Dawudu dan Nabi Dawud fa innahu ta'ala jama'a lahul mulka wan nubuwata, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu mengumpulkan oleh Allah, menyatukan oleh Allah bagi Nabi Dawud akan kerajaan dan kenabian. Walam yaksul hadza li ghairihi, dan tidak hasil oleh ini penyatuan kerajaan dan kenabian bagi selain Dawud. Wa Sulaimanu dan Nabi Sulaiman fa innahu ta'ala sakhkhara lahul insa wal jinna wat tayra war riha, maka sungguhnya Allah Ta'ala itu menundukkan oleh Allah bagi Nabi Sulaiman akan manusia dan jin, burung dan angin. Walam yakun hadza hasilan li abihi Dawud, dan tidak ada oleh ini menundukkan yaitu hasil bagi bapaknya Sulaiman, yakni Dawud, Nabi Dawud alaihi salam. Wa Muhammadun dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu ta'ala khassahu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu mengistimewakan oleh Allah akan Nabi Muhammad bi annahu mab'usun ilal jinni wal insi, dengan bahwa Nabi Muhammad itu diutus kepada bangsa jin dan bangsa manusia. Wa bi anna syar'ahu nasikhun likulli syara'i, dan dengan bahwa syariat Nabi Muhammad itu mengamandemen bagi seluruh syariat-syariat Nabi yang terdahulu. Wa ataina Musa, segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita memasuki tafsir surat Al-Baqarah ayat 253. Syukur kepada Allah, kita telah menyelesaikan kajian tafsir ini sudah 2 juz, sisanya tinggal 28 juz lagi. Ya sisanya kan 30 juz Quran. Begitu. Kita mulai pagi ini memasuki juz 3 dari 30 juz Al-Quran. Pada surat yang kedua dari 114 surat, surat Al-Baqarah pada ayat 253. Di mana pada ayat 253 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man aman wa minhum man kafar walakinallaha yaf'alu ma yurid. Habis ayatnya segitu. Kita 253 potongan ayat bagian pertama. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta jagat raya ini
dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan yang ada yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing ciptaan. Namun dari semua ciptaan yang dicipta oleh Allah, yang tertingginya ciptaan itu adalah yang punya roh, apapun yang punya nyawa, dia adalah makhluk Allah yang tinggi. Dari yang punya roh ini, Allah subhanahu wa ta'ala saring lagi untuk ditinggikan sesuai dengan kehendaknya. Maka yang paling tingginya dari yang punya nyawa adalah bangsa manusia. Manusia. Dari bangsa manusia ini enggak sama tingkat kesalehannya, maka manusia itu yang paling tingginya adalah yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang tinggi, yang punya iman. Oleh karena keimanan tidak sama antara satu dan yang lain, maka dari yang beriman ini ada yang ditinggikan lagi, yaitu yang derajatnya solehin, orang-orang soleh. Maka orang soleh adalah orang yang memiliki derajat yang tinggi. Berbicara soleh, tidak sama tingkat kesolehan seorang mukmin. Ada yang tinggi, maka Allah tinggikan lagi derajatnya menjadi siddiqin, wali-waliullah, wali-wali. Maka wali-wali udah pasti soleh. Kalau soleh belum tentu wali. Udah begitu. Dari wali-wali Allah ini, tingkat ketaatannya sama Allah tidaklah sama. Ada yang paling tingginya, yaitu yang pangkatnya Nabi. Maka Nabi itu adalah rajanya wali. Nabi adalah rajanya orang soleh. Nabi adalah rajanya orang beriman. Karena Nabi di atas siddiqin. Dan Nabi seperti dalam satu riwayat jumlahnya 124.000 orang. Dari 124.000 orang Nabi tidak sama tingkat ketaatannya sama Allah. Berbeda-beda. Adalah yang diangkat lebih tinggi lagi menjadi Rasul. Maka Rasul itu udah pasti Nabi, Rasul itu udah pasti wali, Rasul itu udah pasti orang soleh, Rasul itu udah pasti orang beriman, Rasul itu udah pasti manusia, Rasul itu udah pasti punya nyawa. Rasul ini pangkat tertinggi daripada pangkat-pangkat di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul adalah manusia. Rasul manusianya laki-laki. Rasul manusianya merdeka. Rasul diberikan wahyu oleh Allah. Rasul tabligh. Kalau enggak tabligh Nabi berarti. Tabligh menyampaikan wahyu syarah kepada semuanya. Dan kita udah beberapa pertemuan
mengkaji dari dulu Nabi Musa, Nabi Harun, barusan dibedah pertemuan sebelumnya Nabi Daud, sampai Nabi Sulaiman. Nabi-nabi, rasul-rasul begitu. Nah, pagi ini kita akan berbicara tentang Rasul itu ternyata tidak sama derajatnya satu dengan yang lain. Allah sampaikan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Kata Allah, Rasul-Rasul itu dari sejak Nabi Allah Adam alaihi salam sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, itu Rasul kata Allah, faddalna ba'dahum ala ba'din. Kami lebihkan, kami unggulkan, kami istimewakan sebagiannya dibanding yang lainnya. Artinya Rasul-Rasul itu tidak sama derajatnya di mata Allah, tergantung kesempurnaan ketaatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda-beda. Kalau kita potong dulu, Rasul ini dari 315 Rasul, jumlahnya dalam satu riwayat itu enggak sama. Ada yang lebih tinggi kamaliyahnya di mata Allah, yang mana untuk diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Maka dari 315 tinggal 25. Inilah yang disebut 25 Nabi dan Rasul. Inilah yang tinggi, yang 25 ini beredar namanya dalam Al-Quran, diceritakan sebagiannya pri kehidupannya. 25 Rasul. Dari 25 juga tidak sama, karena Allah unggulkan satu dengan yang lain. Maka ada yang pangkatnya ulul azmi, 5 orang. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. 5 orang. Ini tertingginya Rasul 25. 5 disaring 5. Dari 5 ini disaring lagi untuk menjadi tertingginya, panglimanya. 1 yang pangkatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu 1. Itulah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami unggulkan satu dibanding yang lain. Artinya diunggulkan, kami istimewakan dengan satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Punya kelebihan meski semuanya pangkatnya Rasul. Biar gampang, kita punya anak nggak usah banyak, 33 kayak biji tasbih. 5 dah anak kita, 5. Nggak usah banyak, 5 aja.
dari 5 mesti ada yang unggul di hati kita, 1 dibanding yang lain. Bener nggak? Ada yang anak tuh seneng banget kita sama dia dibanding yang lain, meski semuanya kita senangi, sebab semuanya anak kita. Begitu saudara. Allah punya rasul banyak. Ada yang Allah beri keistimewaan 1 dibanding yang lain. Meski semuanya rasul Allah yang kita wajib imani, sesuai nanti ayat penutup Al-Baqarah di ujung, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tak mau beda-bedakan. Rasul itu 1 dibanding yang lain. Artinya ayat itu tidak berdiri sendiri. Inilah cara memahami konsep Al-Quran. Tidak ada Al-Quran tabrakan. Ayat di penutup Al-Baqarah, kami tidak beda-bedakan 1 dibanding yang lain dari Rasulullah. Loh, kita harus sama. Kenapa orang itu menghormati Nabi Muhammad lebih dari yang lain? Apa enggak mengimani la nufariku? Bukan begitu, dia salah cara memahaminya. Dia harus baca juga ayat yang lain. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Ini juga ayat Quran. Kami hebatkan 1 dibanding yang lain. Enggak sama. Jadi mana ayat itu? Kita enggak beda-bedakan berbicara iman. Bila kita beriman sama Nabi Muhammad, kudu beriman sama Nabi Isa, Yahya, Zakaria, terus sampai Nabi Adam. Enggak boleh gua nabinya Muhammad doang, yang lain bukan nabi, bukan ini, enggak boleh. Itu namanya enggak benar. Orang semuanya utusan Allah, sama nilainya, sama. Tapi masing-masing Allah berikan kelebihan. Mana di antara kelebihannya? Allah terangkan biar kita paham kelebihan itu. 1, minhum man kallamallah. Ada rasul yang diajak bicara oleh Allah, tentu dengan kalamnya Allah, yang min ghairi sautin wala harfin wala min siwahuma min anwa'il hawadis min i'rabin wa bina'in wa taqdimin wa tahirin, dan seterusnya. Allah mengajak bicara sama Rasul. Siapa yang dikasih kelebihan ngomong langsung sama Allah? 2. 1, Nabi Musa alaihi salam diajak bicara langsung oleh Allah. Dia dengar kalamnya Allah. Sampailah timbul orang bertanya, bagaimana cara mendengarnya Musa pada kalam Allah yang tak berhuruf dan tak bersuara, sementara Musa adalah makhluknya. Ulama jawab seperti Imam Sawi di dalam Jawharatut Tauhid, dan banyak lagi ulama daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pahamnya Nabi Musa memahami daripada kalam Allah, karena Allah berikan kekuatan daya pendengaran sehingga Nabi Musa bisa memahami firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalamnya Allah. Laksana pahamnya kaki pada suruhan apa yang disuruh oleh hati yang tidak ada huruf, tidak ada suara.
Kaki kita, ada suara pengajian karena rumah kita samping masjid, enggak mau jalan. Tapi 5 kilo ada suara dangdutan, kaki jalan. Tuh jalan tuh kira-kira ada yang nyuruh nggak? Ada yang nyuruh nggak? Apaan? Hati. Suruhan hati itu ada hurufnya nggak sama kaki? Ada suaranya? Paham kaki. Biar nggak ada huruf, nggak ada suara juga, ngeluyur aja kaki. Ngerti. Tuh nggak ada huruf, nggak ada suara, kaki aja ngerti, amati. Apatah lagi Allah bisa aja memberi ngerti sama Nabi Musa pada kalamnya. Dari mana ini disebut Nabi Musa yang diajak bicara oleh Allah? Di sini global, mujmal. Man kallamallah, ada orang, nggak disebut namanya. Dan Quran bila ada ijmal bakal ada tafsil. Kullu ma ujmila fi maudhi'in minal Quran faqad fussila fi maudhi'in akhar. Bila mana ada ditulis di generalisir, umum, enggak disebut, nanti bakal Allah terangkan, disebut pada ayat yang di depan nanti, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara langsung Musa. Maka di antara man di sini adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa diajak bicara oleh Allah. Nabi Musa doang? Enggak. Ada lagi di atas Nabi Musa. Diajak bicara, bukan bicara doang, melihat. Wa Muhammad, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di atas Musa. Bila Musa mendengar doang, tidak melihat zat Allah, dengar doang. Akan tetapi Nabi Muhammad bukan saja dengar kalamnya Allah, tapi lihat juga. Allah jelaskan dalam surat Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kata Syekh Nawawi di depan, ini jilid ini apa jilid berikutnya ya, saya nggak hafal. Oh iya, masih di jilid ini di ujung, innahu huwas sami'ul basir. Innahu, kemana hunya? Sesungguhnya hamba Allah yang di Isra Mi'rajkan itu, yakni Nabi Muhammad, huwas sami'u, yaitu orang yang mendengar kalamnya Allah, al-basir, yang lihat zat Allah. Dia dengar, dia lihat. Bila Musa dengar doang tak lihat, Nabi Muhammad dengar juga, lihat juga. Begitu di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana Imam Sayyid Al-Marzuki, gurunya Syekh Ni Al-Bantani, tuliskan di dalam Aqidatul Awam, wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Di mana sesudah Isra Nabi Muhammad Mi'raj,
sampai Nabi Muhammad memandang zat Allah tanpa bagaimana. Allah lebihkan. Ini kehebatan daripada man kallamah. Ada dua, ada Nabi Musa, ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Muhammad itu bicara langsung sama Allah dan melihat? Lailatul Mi'raj, pada malam terjadi peristiwa Isra Mi'raj, malam Senin tanggal 27 bulan Rajab 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah, dalam qaul yang masyhur. Ini diistimewakan lebih. Wa rafa'a ba'dahum darajat, sebagiannya ditinggikan lagi berderajat-derajat. Itulah Nabi Muhammad. Kalaulah Nabi Musa melihat doang, Nabi Muhammad lebih lagi dan melihat. Dua, wa rafa'a ba'dahum darajat, sebagian Rasul itu ditinggikan dengan berbagai macam derajat. Dikasih berbagai macam derajat bagaimana? Kata Syekh Nawawi, ai fadaila. Derajat di sini maksudnya keistimewaan. Satu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Siapa contohnya yang disebut warafa'a ba'dahum darajat? Satu, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim diberi kelebihan oleh Allah dengan derajat yang tinggi. Apa derajatnya Ibrahim? Li'annahu ta'ala ittakhadahu khalilan. Mana kelebihan Ibrahim? Allah jadikan Ibrahim bergelar Khalilur Rahman, kekasih Allah, Khalilur Rahman. Begitu. Kalau orang kita Colil, panggilan Colil, Khalil, ada enggak tuh? Begitu. Jangan Colil, Khalil, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Itu Nabi Musa, dia punya gelar. Nabi Musa, Nabi Ibrahim pangkatnya tinggi, Khalilur Rahman. Kenapa dapat pangkat Khalilur Rahman? Banyak penyebabnya. Satu, enggak pernah Nabi Ibrahim makan dewekan. Enggak pernah Nabi Ibrahim makan sendirian. Selalu kalau makan ngajak orang, neraktir orang saban hari. Makan, ada temennya. Itu Nabi Ibrahim. Sampai dalam satu riwayat jalan 5 kilo nyari orang buat makan bareng. Begitu tingginya Nabi Ibrahim. Makan. Nggak kayak kita. Ya Allah, sian saya sama laki-laki tuh. Sian. Saya nggak tahu nih yang ngaji. Makan sendirian mulu. Padahal punya bini. Begitu. Sian banget. Padahal punya bini. Begitu. Kaya-kayanya itu laki sama anjing kayaknya, sama. Ditaruhin aja tuh anjing tuh di mangkok, habis itu ditinggal aja, anjing makan sendiri. Ada laki model begitu, taruhin aja tuh nasi di tempat meja, tutup, ntar dia pulang ngaji, dibuka makan sendiri. Kaya loh. Emang ada mau ngaji segitu? Hah? Enggak ada, alhamdulillah. Ya Allah, sian banget. Makan laki begitu. Begitu, laki. Dikata punya bini, makan dia sendiri.
dikata kagak punya bini, tapi dia punya bini. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Saya curiga sama yang nyengir-nyengir nih. Ya Allah, masih muliaan pelayan restoran. Dia sopan, mau makan apa, mau minum teh manis, teh tarik, mau kopi, mau nambah enggak? Coba restoran, bininya bukan, tapi sopan. Begitu, sopan. Begitu. Tapi ada orang dia punya bini, mah ini minumannya mana, makan ini. Astagfirullah, itu udah gue sediain makan, itu ada di kendi, ngambil aja sendiri. Ada nggak yang kayak begitu tuh bininya? Enggak ada. Tuh, kata ibu-ibu aja nggak ada. Itulah bagusnya orang Nurul Fikri itu begitu. Bagus. Orangnya, bininya baik, begitu. Gitu, kayak begitu. Itu begitu. Nabi Ibrahim makan gak sendiri. Di antara kelebihannya. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu apa aja dikorbanin demi Allah. Hatta anaknya. Kalau Allah minta kasih, tuh begitu. Maka Allah kasih pangkat Khalilur Rahman. Nabi kita di atas itu. Nabi kita juga gelarnya Khalilur Rahman. Ada di Dalailul Khairat, 1 dari 201 nama gelar Nabi Muhammad Khalilur Rahman. Di Dalail itu ada kekasih Allah. Tapi di atas itu Nabi Habibullah pangkatnya. Di atas Khalil, di atas Khalil Habib. Maqamul hub a'la min maqamil khullah. Maqam mahabbah lebih tinggi daripada maqam khullah. Khalilur Rahman, tinggi maqamnya Nabi, tidak ada tandingan. Itu Nabi. Tidak ada orang dikasih Khalilur Rahman kecuali Nabi Muhammad. Nabi lain nggak ada. Wa Idris, Nabi Idris ditinggikan derajatnya oleh Allah sampai diangkat ke langit. Di langit, langit 4. Nabi Idris di langit. Nabi Idris ada di langit. Nabi Idris ditinggikan derajatnya oleh Allah. Mana lagi Nabi Dawud? Kalau Nabi Muhammad di atas Nabi Idris, di langit 4, Nabi Muhammad sampai langit ke-7 lewat, udah tinggi. Mana lagi yang ditinggikan? Wa Dawud, Nabi Dawud. Mana kelebihannya? Barusan kita ngaji belum lama. Nabi Dawud memiliki 2 jadi 1. Raja juga, nabi juga. Pertama, separuh kerajaannya hasil MOU dengan Raja Tolut. 7 tahun berikutnya seluruhnya punya Daud. Raja juga, nabi juga. Ini enggak ada raja lain, nabi lain. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihi salam. Mana lagi yang ditinggikan? Anaknya Daud, Sulaiman alaihi salam. Mana kelebihan Nabi Sulaiman? Bukan itu aja, bukan raja juga, nabi juga, tapi manusia tunduk jadi
umatnya Nabi Sulaiman. Jin nurut sama Nabi Sulaiman, nurut sama Nabi Sulaiman. Suruh bikin apa aja bisa. Bikin 1000 candi sebelum subuh bisa. Itu Nabi Sulaiman. Hebat. Nurut. Watair burung nurut, bisa diajak bicara. Warih angin. Nabi Sulaiman udah duduk aja di sejadah, terbang. Aladin, jin dan jun itu naik sejadah. Nabi Sulaiman itu dia punya mukjizat angin. Ada yang lebih hebat dari angin? Ada Nabi Muhammad. Kecepatannya cahaya, yang 1 detik cahaya ribuan kilometer. Itu Nabi Muhammad, anda bisa lawan muanya. Dan Nabi kita wa rafa'a ba'dahum darajat. Siapa yang ditinggikan? Nabi Muhammad. Lebih dari Nabi Musa, lebih daripada Nabi Ibrahim, lebih daripada Nabi Daud. Nabi Muhammad bukan raja, tapi melebihi raja. Dielu-elukannya oleh pengikutnya, sebagaimana pengakuan daripada Urwah bin Mas'ud As-Saqafi sebagai duta besar Quraisy ke raja-raja adidaya di zaman itu. Sebagaimana Imamul Bukhari riwayatkan di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, kata Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, wallahi ya qaumi, wallahi laqad wafadtu ila Kisra wa Kaisara wa Najasyi fama ra'aitu malikan yu'azzimu ashabuh kama yu'azzimu ashabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Belonan pernah saya temuin raja yang dielu-elukan pengikutnya seperti Nabi Muhammad yang dielu-elukan oleh para sahabatnya, padahal dia bukan raja tapi luar biasa di atas raja. Begitu, itu pengakuan orang-orang yang nemuin Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad kalau ludah nggak pernah jatuh ke tanah, rebutan. Kelebihan Nabi Muhammad, nggak ada raja di dunia mau tertingginya di Indonesia kayak begitu. Pak Jokowi itu kalau beludah barangkali menterinya pakai tadahin, ada nggak begitu? Kagak, kagak. Kagak kayak begitu, kagak kayak begitu. Tapi ini bukan raja, tapi melebihi raja Nabi Muhammad. Itu begitu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah wa rafa'a ba'dahum darajat. Mana lagi kelebihan Nabi Muhammad? Bi annahu mab'usun ilal jinni wal ins. Nabi itu diutus untuk jin dan manusia. Maka tafsir Quran yang udah kelewat, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin ini apa maknanya? Jin dan manusia. Di antara tafsirnya, ya, kalau disebut alamin maknanya ailun qala minal khalqi, yang punya akal daripada makhluk Allah. Siapa? Jin dan manusia. Inilah yang dikhitabi oleh Quran. Suruh wudu, suruh sholat, suruh zakat, suruh puasa, semuanya jin. Iya, jin kudu bisa baca Quran, jin kudu bisa baca kitab, jin kudu sholat, jin kudu puasa, jin kudu haji, ngaji, wajib dia gitu. Pada ngaji sama Nabi Muhammad sampai di jilid 2 ini nanti ada surat Al-Jin pada juz 29. Ada surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajab
yahdi ila rusydi fa amanna bi. Ada di Mekah namanya Masjid Jin. Apa itu Masjid Jin? Yang sholat jin semua? Bukan. Tempat di mana jin dulu ngaji, belajar wudhu, belajar sholat sama Nabi Muhammad. Tempatnya di situ. Jin belajar karena wajib sholat. Begitu. Ada timbul pertanyaan, jin ini boleh diperjualbelikan? Ada yang boleh bila mereknya Lea dan Levis, boleh dijual dan bisa kaya dengan jualan jin. Kawan-kawan kita banyak di Cipulir dagangnya jin gitu, begitu. Apakah jin ini juga bisa jadi artis? Bisa aja. Contohnya jin Salimar gitu. Jadi artis. Begitu saudara, begitu. Jin ini kudu tunduk sama Nabi Muhammad. Maka Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin gitu. Mana lagi keistimewaan Nabi Muhammad? Wa bi anna syar'ahu nasikhun likulli syara'i. Bahwa syariat, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad menasah tuh menyalin, menyalin tuh menghapus, menghapus tuh mengamandemen, membekukan syariat-syariat zaman dahulu. Semuanya dihapus, sudah tidak relevan. Dengan adanya Nabi Muhammad, semuanya tidak boleh ikut bukunya yang dia baca. Meski sebutannya kitab suci, dia harus ikut kitab suci yang dibawa Nabi Muhammad. Sebab udah dihapus semuanya. Itulah kelebihan Nabi Muhammad, syariatnya. Nabi Adam alaihi salam, bolehlah saudara kawin sama saudara, boleh. Kakak kawin sama adik, boleh. Nabi Adam, syariatnya. Nabi Muhammad hapus, enggak boleh. Begitu. Kenapa? Karena zaman Nabi Adam, kalaulah dilarang, mau nyari besan kemana Adam? Susah. Kampung Rawa aja belum ada orang waktu itu, belum. Begitu. Yang punya kakak cuman atu doang, Adam. Begitu. Maka syariat namanya. Mana syariat zaman dulu? Nabi Musa nikah boleh tanpa batas. Berapa aja bininya silakan asal mampu. Maka termiskinnya umat Nabi Musa punya bini 300. Tuh miskin tuh. Kalau punya bini berapa? 300. Miskin. Begitu itu Nabi Musa alaihissalam, syariatnya nikah tanpa batas. Begitu itu syariat. Kenapa? Ini jelek? Enggak, bagus. Zaman itu begitu. Kenapa bagus? Sebab laki-laki dibunuh. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Fir'aun setiap bayi lahir laki buat gorok, pisahkan badan dan palanya, mati per hari minimal 12.000 orang bayi. Lelaki dikit karena banyak dibunuh. Perempuan lah terus sabrek lah. Kalau laki bininya tuh dia lebih banyak yang jadi gadis. Maka 300 miskin. Nabi Sulaiman alaihissalam boleh buka tuh orang Kristen, intip tuh di Injil Perjanjian Lama yang isinya 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Pada kitab Imamat lihat Sulaiman alaihissalam bininya 1000, masih tertulis di Injil 1000 bininya Nabi Sulaiman. Tuh bagaimana? Jangan pikirin Nabi Sulaiman, jangan mikirin kita.
ente mau keterus-terusan. Udah urusan Nabi Sulaiman. Begitu. Ente jangan pikirin. Kalau ente pikirin puyeng. Ya Rabbana, gua punya bini atu aja ngomelnya nggak berhenti dari pagi sampai malam. Gimana kalau dua? Aduh, bisa mati diri. Bener nggak? Tuh bilang bener tuh. Kayaknya begitu dah tuh. Saya curiga ini. Tuh begitu saudara. Ini loh 300 miskin. Masih orang 1000 dibandingnya. 300 dikit. Begitu. Dihapus. Berbatas. Nabi Isa jangan nikah. Ajarannya jangan nikah. Ajaran Nabi Isa, kalau nggak kuat atu aja. PP 10. Yang udah bener-bener begitu. Begitu saudara. Kenapa? Perempuan banyak dibunuh kalau rajin ibadah. Dituduh zina segala macam kayak Siti Maryam. Oleh Yahudi dituduh. Bunuh. Maka perempuan dikit. Bagusnya nggak menikah. Kalau nggak kuat atu aja. Maka syariat Muhammad ada di tengah. Kalau nggak menikah jangan juga. Lah ngapain tuh golok dicuci mulu dipakai kagak. Ini ibu-ibu yang paham. Begitu. Maka menikah tapi dibatasi. Ini namanya di pertengahan. Wasaton. Pertengahan ajaran Nabi. Di tengah ajaran Nabi itu. Ajarannya cakep. Ajarannya menasakh. Orang dulu sarung kena kencing nggak boleh dipakai, buang. Itu syariatnya. Nabi Musa, Nabi Isa, kalau kena kencing buang, udah beli lagi. Lah enak dagang sarung. Benar nggak? Ya Allah, mana kita punyanya atu PHS, boleh hasil santunan, dibuang. Ya punya apa kita? Bisa kolor doang, ya kan? Begitu. Ajaran Nabi nggak apa-apa dicuci, bersih. Itu ajaran Nabi kita dihapus. Pempes itu ajaran nabi-nabi terdahulu. Pempes sekali pakai buang. Makanya kasihan yang dol, klepnya dol, kencing mulu. Lah sholat dohor pakai pempes, mana jumbo lagi kan, mahal. Kali 5 waktu, tinggal dihitung duitnya. Begitu, lagi 50.000 aja udah 250. Itu sehari. Boros. Udah pakai sarung nggak apa-apa. Saya nggak kebeli pempes, pakai karet aja, sama plastik gula perempatan, iket. Jangan kenceng-kenceng, putus. Begitu, saudara. Ya, itu begitu. Ini ringan. Ajaran Nabi ini ringan. Kata Nabi, bu'istu bil hanifiyatis samha lailuha kanahariha. Kami diutus membawa ajaran yang lurus, yang sedang, ringan, enak, mengenakan. Ajaran Nabi nggak kuat diri duduk, nggak kuat duduk miring, nggak kuat miring terlentang, nggak kuat terlentang kedap-kedip. Kalau udah nggak ngedip sholati enak. Tinggal pilih. Ajaran Nabi gampang. Gitu. Ajaran Nabi. Yang penting punya iman. Demen nama masjid. Itu ajaran Nabi. Terserah ke masjidnya mah. Apakah dia mau jalan sendiri, apa pengen dianterin. Pokoknya ke masjid. Iya kan? Begitu. Dianterin berempat. Yang nganterin. Tapi ke masjid. Ya begitu. Ringan. Ajaran Nabi ini malamnya kayak siang, nggak ada yang diumpetin. Ajaran Nabi jelas. Wa bi anna syar'ahu nasikhun likulli syara'i. Zaman dulu warisan nggak ada, ghanimah haram, warisan tayamum nggak ada.
sampailah ditulis itu oleh Imam Suyuti begitu tuh tentang khasais keistimewaan umat, sampai Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki, ulama besar muhaddisul asri dari Haramain itu menulis kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad nih syariatnya enak, mudah, enak, ajaran Nabi. Rugi orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Begitu saudara, ini Allah istimewakan. Nanti di depan ada kuntum khaira ummatin, Anda itu umat terbaik. Kenapa? Wong nabinya nabi terbaik. Ini hebatnya Nabi. Jadi Rasul itu tak sama satu dengan yang lain. Anda silahkan puji Nabi Muhammad sepuas-puasnya, yang penting jangan kayak orang Nasrani yang tadinya Nabi Isa hamba Tuhan, kelewat cinta berubah statementnya menjadi anak Tuhan. Jangan itu. Biar Anda puji Nabi kayak apa, yang penting Anda bukan anak Tuhan, silahkan. Karena memang tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Tuh begitu. Segini aja bacaannya sampai situ tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersiapkan baik. Oh masih banyak yang ngaji, banyak. Ada kita ngaji sama jin, ada jin ngaji sama manusia, banyak. Syekh Yasin Al-Fadani murid jinnya banyak. Mualim Syafi'i Adami juga banyak. Banyak jin-jin yang ngaji, banyak. Begitu. Dan banyak juga manusia yang ngaji sama jin, banyak. Itu biasa itu. Banyak. Jin minta riwayat Bukhari, ngaji banyak, sama aja. Ngaji semuanya, jin sama, rajin, begitu, sama aja kayak manusia. Ada nggak yang waktu ngajinya ngantuk? Ya ada juga jin, kayak manusia aja. Yang ngajinya nyender ada juga, jin sama aja, kayak manusia juga, kayak begitulah, sama aja. Kalau pengen panjang tentang ini silakan baca kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Itu panjang lebar, tebel setebel tafsir Munir yang saudara pegang. Isinya tentang jin dan segala peri kehidupan jin. Banyak. Kaji aja biar kita enggak ini. Kan karena tafsir ini belum kelar juga. Kalau pengen ngaji itu kan kudu tamat dulu. Ya ngaji aja kita banyak. Banyak ulama tentang Ahkamul Jan menulis tentang jin. Disebut jin tuh karena tertutup. Maka janin tuh dari jin. Kenapa sebut janin? Tertutup, nggak kelihatan. Jin tuh mastur, tertutup, gitu. Begitu. Orang gila tuh majnun, orang yang tertutup akalnya. Jin tuh nggak kelihatan, enggak. Begitu nggak kelihatan. Itulah jin. Begitu. Kecuali dia berubah nampak, berwujud, baru dia bisa kelihatan. Tapi jinnya tidak kelihatan karena jin adalah halus. Begitu. Maka kita orang ini disebut makhluk kasar. Begitu kayak saudara-saudara ini yang ngaji ini makhluk halus, makhluk kasar. Iya, kasar ya. Begitu. Kalau makhluk halus kan yang ngajar hebat berarti ya. Bisa ngajarin makhluk halus. Begitu kita kasar. Jin itu tertutup, enggak kelihatan. Ngaji banyak. Jin yang ngaji banyak. Kalaulah kelihatan jin, kita nggak bisa jalan. Penuh dengan jin. Begitu, penuh, padat dengan jin. Begitu dengan jin. Begitu. Itu jin kurang lebih begitu. Allah a'lam. Kemudian